Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan melanjutkan pada episode kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang susuk dan godaan jin yang ada di dalam media tersebut. Malam ini kita akan membahas tentang nenek moyangnya. Lebih tinggi itu cek. Itu tinggi. Itu Samsul. Saya nak sarenya. Iya. Saya nak sarenya. Traktor. Santai-santai lah, santai. Berhubung kopiku wis entek ya ngombe iki. Leo. Klub. Oke. Lanjutkan. Jadi kita membahas masalah iblis ya. Mungkin kalian sudah mungkin banyak sekali tahu mendengar tentang yang namanya iblis laknatullah. Jadi yang belum paham, mungkin iblis itu dulunya adalah sebelum dilaknat ya, pemimpin dari semua malaikat dulunya. Kalau nggak percaya silahkan tanya ke ustaz, guru ngaji, yai, bisa silahkan. Gus. Nah, sebelum dilaknat oleh Allah, namanya pun juga masih Azazil, belum iblis. Pokok intinya perkara kita nyembah Adam sing tok wis beres. Itu yang diciptakan pertama kali Mas ya, iblis itu. Enggak. Terus intinya panglima tempur wis. Oh iya ya. Panglima tempurnya dari malaikat. Para malaikat. Sebelum Adam diciptakan itu bumi sudah dihuni, tetapi dari bangsa jin. Itu. Kemudian jin yang menempati bumi tersebut tidak menubuhkan satu kesuburan. Bahkan banyak sekali pertumpahan darah di bumi tercinta ini. Itu. Tapi sama bahasa jin ya? Sama bahasa jin. Alhasil si iblis tersebut diberitakan oleh Allah untuk membantai bangsanya sendiri. Dengan agar ataupun rencananya mau dihuni makhluk baru. Gitu ya. Ya Adam memang. Tuh. Ya, karena Adam kan dulu hidupnya di surga gitu. Nabi Adam dan Siti Hawa. Iya. Wis padha karo yang Jawa lah, kan ngono ya. Kalau Jawa juga dulu dihuni oleh bangsa jin. Yang ada istilah kata esok diisi sore mati. Itu kalau Jawa dulu seperti itu. Kemudian datangnya waliullah untuk membela tanah Jawa agar bisa dihuni oleh manusia. Terus ngono ae. Bendang bar. Enggak paham ya takok sapa ora paham. Pak Ustaz ya. Ustaz dhewe lah ya. Takok sapa Semar lho sapa nek paham. Bagong lah. Iya. Hereng sapa. Paling glendeng Bagong. Jadi iblis itu punya tipu daya yang sangat luar biasa ya dibanding dari jin-jin zaman sekarang. Bahkan Nabi Adam pun tergoda oleh bisikan iblis itu. Jadi mungkin iblis itu ada banyak persepsi ataupun penjelasan. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu adalah sifat. Iya. Itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu adalah sosok terkuat dari bangsa jin. Itu ada. Tapi di sini saya membeberkan bahwa iblis itu adalah nenek moyang jin ya tak zaman sekarang, karena sudah jutaan tahun yang lalu. Tapi masih hidup terus. Repot no.
Jadi saya ada sedikit pengalaman pertama terakhir lah kalau bagi saya, Pertama bertemu dan terakhir ya. harusnya terakhir, bertemu yang namanya sosok iblis. Di mana Mas itu Mas? Itu ada di daerah sini juga, yang daerah Padas enek. Jadi sekitar sini aja. Enek. Dia itu warnanya merah, Tuh. semuanya merah. Dia memiliki tanduk dan dia memiliki sayap yang sangat panjang dan besar. Seperti kelelawar itu Mas. Sayapnya. Seperti itu. Mungkin kalau mediator saya masih ada, bisa ditanya, tapi dia sudah nggak tahu kerja di mana. Itu di sosok itu tiba-tiba masuk. Dia itu masuknya nggak kayak orang kesurupan, dia seperti orang biasa seperti ini. Ngomong-ngomongan juga biasa. Lama-kelamaan dia ngelantur ngomongnya. Jadi nggak connect dengan pembahasan yang dibahas pada masa itu. Jadi masuknya itu perlahan gitu Mas ya. Tidak ada orang yang sadar. Dia mata juga melek biasa seperti ini, nggak merem biasa. Dia juga minum air dan sebagainya. Tetapi yang bikin kita sadar bahwa dia itu berkata bahwa saya nggak pernah melakukan sholat. Saya selalu puasa dan saya selalu menjalankan sholat sunnah. Gitu. Padahal kita membahas masalah lainnya. Jadi nggak membahas tentang itu Mas. Dan saya selalu patuh pada perintah Allah. Padahal saya tahu dia itu orang yang mendugal. Itu. Sosok itu dia apa-apaan dia nggak bisa. Powernya bener-bener bisa masuk sampai ke raga orang tersebut. Full. Jarak 2 meter kita nyerang, kita mental. Nggak kontak. Enggak. Kemudian dia keluar dengan sendirinya. Setelah itu kan saya masih tahap latihan ya waktu itu. Saya bilang kepada guru saya bahwa ada pengalaman seperti ini dan ini. Kemudian dia sendiri yang turun tangan. Dia bukan mau apa namanya ingin tahu ya mas, dia itu kan nggak tahu sebelumnya kalau kita ada kejadian seperti itu. Dan kita agendakan malam itu, malah guru saya itu ingin menjajal power dari sosok tersebut. Kemudian bisa ditarik, memang bukan benar-benar iblisnya ya, mungkin iblis baru lah, mungkin kalau saya kata tingkatannya dia sudah mencapai level yang tinggi. Itu berakhir jam 4-an pagi. Dari jam 12. Lama ya. Lama sekali. Terus Karena gimana itu? proses masuknya seperti itu tadi, tidak mungkin tidak ada pertanda bahwa dia itu kerasukan. Jadi perlahan gitu. Tapi bisa masih gitu. Bisa. Anehnya ketika ditarik itu matanya putih full. Matanya yang Mediatornya itu full, matanya putih. Menakutkan. Jadi berdirinya itu agak bungkuk. Terus itu jadi ngetesnya Jadi gimana? nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi sama. Karena banyak sekali hotelnya dimiliki oleh guru saya. Mungkin dia juga keturunan dari spiritual juga.
Gitu. Dari sejak SMP dia sudah menggeluti dunia spiritual. Mungkin kalau dibilang anak zaman SMP ya, zaman dulu kan pasti juga masih senang-senangnya bermain dengan temannya. Dia sibuk mencari tempat yang sepi. Untuk apa? Nggak tahu, hobinya itu beda dari orang-orang lainnya. Jadi untuk apa? Meditasi gitu maksudnya. Nah, dia lebih suka ketenangan dibanding tempat-tempat yang ramai. Itu mungkin kalau orang-orang spiritual juga seperti itu ya. Iya. Soalnya dalam keramaian artinya bukan kita ke tempat sepi kita mengajak teman-teman, enggak. Kita itu mencari tempat sepi ya mungkin berdua bertiga seperti itu, tidak pernah banyak-banyak orang kita ajak untuk ke tempat sepi. Karena buat apa kita mengajak mereka yang nggak paham gitu loh. Karena mungkin banyak orang yang nggak paham ya. Kita mencari tempat sepi itu kita mencari hantu, kita mencari hodam dan sebagainya. Kita ke tempat sepi itu kita hanya untuk mencari ketenangan. Itu yang pertama. Karena di tempat sepi lah kita bener-bener mendapatkan sebuah ketenangan yang kita mungkin belum pernah mendapatkan sebelumnya. Mungkin bagi kalian yang banyak masalah hidup ataupun masalah yang datang secara keroyokan, ojo mendem Ustaz. Gak usah miras dan sebagainya. Cobalah mencari ketenangan di tempat-tempat yang sepi. Itu. Kalaupun kalian takut, kalian ajak satu teman yang mau menemani kalian. Di situ kalian akan mendapat sebuah ketenangan dan juga mungkin insya Allah akan mendapat sebuah jawaban dari masalah tersebut. Itu yang bisa saya artikan adalah sunyi dalam keramaian. Jadi kalian akan menemukan sebuah dimensi di mana kalian itu berada di tempat yang benar-benar tidak masalah itu tidak ikut gitu. Mungkin dari dimensi jin ya. Jin itu tidak ada yang namanya maido. Toxic, jin itu tidak ada yang namanya toxic. Itu saya lebih suka dunia jin itu tidak ada yang toxic. Gak enak jenis kuntilanak nama itu pocong, gak enak. Mereka konsisten, tujuannya satu, menggoda manusia wis kuwi tok. Gene liyane. Mungkin kalau ada yang Satu tujuan aja. jin itu toksik, nah, pocong pun akan kena mental. Apalagi tuyul, kecil cebol, gak ketok wisan. Itu. Kalau bagi kita ya lebih gelap, lebih terang. Wes, karena di dunia terang gimana mas? Terang dalam arti apa maksudnya mas? Mungkin kita menemukan sebuah tempat ataupun dimensi yang benar-benar kita itu tenang gitu di situ. Jadi mendapat keterangan hati gitu mas ya? Jiwa dan juga pikiran Fresh, lebih fresh. Mungkin bagi kalian yang benar-benar sudah masalah mentok ya, mari ikut saya ke dunia jin. Monggo monggo yang mau ikut. Itu kalian akan menemukan sebuah ketenangan yang luar biasa. Bukan tentang jinnya ya, tetapi tentang kita itu lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa karena adanya ketenangan tersebut. Dan pastinya satu tujuan mas ya? Kalau dibilang dunia jin itu menyenangkan ya enggak sebelah aslinya. Malai. Apalagi tempat-tempat yang negatif, tidak ada ketenangan sedikit pun di tempat negatif. Di sini terkoyak-koyakan tok. Kalau enggak bentrok ya tangan-tangan wis ngono tok isi.
fitrah wis. Intine dimanapun yes, uluk salam itu penting. Permisi, Kadang uluk salam juga kleru. salah. Kadang wong tekone apik dianggap elek is akeh lah. Karena jin itu sama seperti manusia. Iya betul. Ya akeh sing kepelinti ya nih, akeh sing yes Seperti layaknya manusia lah. sepodo lah. Anak jin ibrit sing lagi belajar nakal kan ya akeh. Jin lagi dadi banyak sekali. Jadi kalau ketenangan ya mungkin di tempat-tempat seperti sendang ataupun makam itu bisa. Kalau makam itu lebih sepi lagi tuh. Heeh. Karena nggak mungkin ada orang di situ. Ya. Nah, ngapain malam ke situ? Kalau kita ya sama lagi. Malam makam. Mungkin kalau kita yang di makam yang paling banyak adalah korin. Paling banyak sekali. Korin orang yang meninggal dan tidak kita kenal pastinya. Tapi kalau korin kan nggak menakutkan ya, selama matinya itu mungkin dibilang wajar. Tapi semua mati ya wajar, ada waktunya. Nggak ada mati nggak wajar, caranya nggak wajar, bukan matinya. Caranya. Jadi kalau kalian mendengar bahwa mungkin ada orang mati terus gentayangan di teror, itu bukan korin ya, itu jin-jin fasik yang memang menyerupai, bertujuan untuk menggoda iman seperti itu. Jadi kalau korin itu muncul itu biasanya selain menampakkan diri ya, biasanya juga mungkin kebiasaan orang itu hidup zaman dulunya, mungkin dari aroma tubuhnya, atau mungkin kebiasaan makannya mungkin seperti suara piring seperti itu. Keberadaannya itu seperti itu. Jadi tidak muncul mukanya hancur dan sebagainya, itu jin. Itu jin ya. Murni jin fasik yang memang berniat menggoyahkan iman. Jadi kalau istilahnya di daerah kita membo gitu Mas. Jin membo menyerupai orang yang pernah hidup pada masanya. Karena orang yang mengalami kematian itu akan banyak sekali jin yang ingin menyerupai, apalagi orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan. Pasti banyak sekali. Ataupun dibunuh. Dan di situ kesempatan terakhir untuk bangsa jin itu menggoda iman manusia ketika sakaratul maut. Itu saat terakhir jin itu bisa menggoda manusia. Jin itu akan menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal untuk kita berpindah agama. Itu. Jadi ketika ini pengalaman saya ya, ilmu yang saya dapat ataupun edukasi yang saya dapatkan dari guru-guru saya, hanya dengan kita mengangguk saja kita sudah pindah agama. Itu godaan terakhir jin saat sakaratul maut. Makanya kalau ada orang sakaratul maut itu dituntun gitu Mas. Itu agar tidak tergoda oleh jin tersebut. Itu mungkin jin yang membisikkan Nasrani lebih benar agamanya, ataupun ini itu dan sebagainya, pengikut Dajjal apalah. Jadi iblis itu Dajjal itu Mas ya? Bukan. Iblis itu juga manusia juga, ciptaan Tuhan dan wujud manusia, dan berikutnya Ya'juj Ma'juj. Itu Ya'juj Ma'juj itu manusia normal, manusia lah, tetapi kekuatannya bukan manusia. Mungkin kalau dalam riwayat ya,
satu orang Ya'juj Ma'juj itu setara dengan kita melawan 99 orang. Oke. Timbang kesel loro kabeh ya. Ngaleh ya. Melayu. Ya bentuknya ra mungkin menang soalnya. Musuh sak ngono mbiane lho. Bayangan ya wong kono 10 ini 200 ya kalah aja. Tanggangan Melayu wae. Kan sing konyol kan dasar diciptakno. Heeh. Tapi mesti mlebu neraka. Heeh. Ceritanya apa? Itu ya Tuhan yang tahu. Timbangane ngelo mikir dasar diciptakno ya mikir liyane ae, bantu pikir. Terus nyapa kok Nabi Isa kan Nabi Muhammad tuh ya kan jadi pertanyaan besar. Itu godaan iblis sangat luar biasa, lebih apa ya, lebih lembut tapi masuk timbang jin saiki mendem ae ngetoke biasa aja. Iblis ndak salate kenceng ade poso bendina biar ae mbuh taruh yo nek kok Tapi tetep Bang. tetep ae jeneng iblis iki nyesat kuwi mang. Iblis Kan meskipun dia sholat, meskipun apa puasa, tapi kan tujuannya dia kan menyesatkan manusia kan? tadi dia bilang nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, dia selalu puasa, dia selalu sholat sunnah, dia tidak pernah melanggar larangan Allah. Itu kalau kita tidak benar-benar paham ya gaya bicara dan gaya bahasanya, itu mungkin kita akan termakan oleh omongan tersebut. Itu kita perlu tahu karakter dari iblis tersebut. Jangan iblis dulu ya, mungkin jin itu banyak seperti itu ya. Iya. Dengan dia itu sok alim. Punya jin Islam. Karena kalau hanya saja mungkin ada orang kesurupan kita kasih salam dia menjawab, jangankan jin, orang Kristen pun tahu itu loh jawaban orang Muslim ketika salam itu. Jangan bisa tentang jin dulu, karena kalau kita logika bahwa jin itu bisa salam bahwa dia itu Muslim, dimana kita tahu dia itu hidup lebih lama dibanding manusia. Kita nggak tahu usia dia, kita nggak tahu siapa dia dan asal usul dia dari mana gitu loh. Jadi kalau kita interogasi dengan salam pun kita percaya, ya kita sudah termakan oleh kebohongan dia. Kita perlu tahu lebih dalam, kita teliti lebih dalam dia itu benar-benar Muslim atau tidak, seperti itu. Tidak asal salam kita percaya dia itu Muslim. Karena nenek moyangnya pun ahli Al-Quran. Masa putune gak, tidak mungkin, tidak ada apalah titik. Ada yang ngerti lah. Sedikit paham tentang isi Al-Quran. Tuh, jadi jangan pernah termakan oleh tipu daya jin. Ketika kita salam dia menjawab ya yus, anggap aja menghargai lah. Ada selo salam dia belum nyauri ya alhamdulillah. Kadang nyauri ya ditantang sih kan. Nampa nika nape Pak kari-kari ya gak oleh mulai. Tak gelem metu. Iya terus ya. Ya gue kemarin. Tetap saja semua itu punya kelemahan masing-masing. Tidak ada yang namanya kuat. Tidak ada. Iblis pun juga pasti akan terbakar ketika kita membacakan ayat-ayat untuk ruqyah. Yang penting kita paham betul tentang ayat tersebut. Jadi kalau hanya kita membaca, ya percuma. Karena saya pernah ada menangani orang, saya baca ayat kursi, dia bisa menirukan. Dia lebih pandai malah. Jadi bukan
kita hanya membaca terus dia itu keluar tuh enggak. Kita harus benar-benar tahu kandungan ayat tersebut, kita benar paham tentang ayat tersebut. Makanya sekarang ketika ada orang yang kerasukan terus jin itu bandel, saya nggak pernah membaca ayat yang panjang. Saya akan membaca ayat yang benar-benar saya percaya, saya yakini itu, karena nggak ada gunanya meskipun panjang lebar, tetapi kita hanya sekedar membaca, dia lebih pandai. Itu wis kesel itu lambemu maca dawa-dawa wis bismillah ngono ae, yakin pol sholawat ke apa sembarang, yang penting yakin, penting gak doa mangan ya. Mbok emplok demi pengen. Gak apa-apa lah. Yang penting yakin aja deh. Nah, jin itu punya titik kelemahan sendiri-sendiri itu. Jadi tidak semua jin itu, mungkin ada juga yang jin ilmu kebal ya, bentengnya depan belakang atas bawah, tapi setebal apapun bentengnya tetap ada yang namanya celah titik paling lemah. Kayak nek tembok ya enak sing semene gak roto, tok kropos, itu pasti ada. Gak mungkin jin itu bisa bener-bener apa jenenge benteng ini rapat banget, gak mungkin. Ada juga jin yang sombong, saya pernah menemukan pagernya hanya di depan belakang, atas nggak ada. Dia sudah sombong sekali, dia sudah merasa dirinya paling kuat, tidak ada makhluk lain yang bisa menembus pagernya. Ketika saya panah dari atas, dia keluar. Sedikit lebih konyol lah, tetapi itulah bahasa jin. Kalau nggak sombong nggak jin. Mau saya sombong, jin gak mantep. Ini sombong sih, jari ini. Yang penting sombong sih. Kalau mungkin kita bicara tentang emosional ya, ketika menghadapi sosok jin, emosi itu tidak luput dari semua manusia ya. Iya, Pasti punya emosi, apalagi jin yang dijak bicara dia nggak bisa, disuruh dia nggak mau, itu pasti emosi. Saya pun pasti seperti itu, tetapi kita harus bisa mengontrol ya, mengontrol api dalam diri kita. Jadi ya mungkin jin ini sudah menyakiti orang tersebut terus kita sabar, nggak mungkin ya, iya. nyewantai nggak mungkin. Kita harus cepat bertindak agar tidak ada korban selanjutnya gitu loh. Kita emosi tapi kita berpikir bagaimana cara jin ini bisa keluar, seperti itu. Jadi ngadepin jin itu sabar banget ya, enggak juga, jangan salah persepsi. Sabar dalam arti adalah kita mampu mengontrol emosi, enggak sembarang kata orang dulu itu jak gelut, salah, fatal rasanya. Mereka itu bukan tidak mau keluar ya, tetapi mereka memancing amarah kita. Itu yang paling utama. Mereka akan memanfaatkan amarah kita, karena ketika kita marah, kita kan tidak pernah berpikir selanjutnya. Pasti mikirnya ini lakoni, gak mikir dampaknya. Jadi termasuk kita termakan omongan dia gitu loh. Jadi ya emosi boleh, tapi harus bisa mengontrol itu agar bejin bisa ditangani tuh. Jadi mungkin orang awam yang mungkin ada temannya yang kerasukan dan dia bingung, tak kasih satu tips. Yang pertama, pegang jempolnya dengan kuku, Jempol tangan ya. kan bisa Oke, bisa. bisa. Jangan diguni ya, ini ya maksudnya. Jadi jangan kuku. Iya kan ada kuku nih. Nah iya, Nah. ini wes, ini loro wong iku. Ya ben Tuh. Yang kedua, mungkin bisa ditanyai ya, sosok itu mintanya apa agar dia bisa keluar, mau keluar lah istilahnya. Mungkin kalau mungkin dia minta bunga mawar ataupun kantil, jika di dekat kalian itu ada, kasih, nggak apa-apa. Karena kan kita orang itu nggak tahu ya
cara menangani orang kerasukan, Mm-mm. sama-sama awam maksudnya. Iya. Dan mungkin untuk pemerintah keluar juga nggak berani Mm-mm. karena musuhnya gaib. Iya, betul. Ya, kita kasih apa yang dia mau, tetapi yang terjangkau ya. Jangan dia minta aneh kita carikan. Kasihan yang kerasukan. Badannya lemes nih. Sakno. Jika ada bunga mawar, dia minta kita kasih, kita ambilkan. Tapi jika nggak ada ya kita Negosiasi lah. memohon maaf, tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan karena terlalu sulit untuk didapatkan media tersebut gitu. Terlalu jauh juga. Mungkin juga tidak bisa mengasih karena nggak ada. Mm-mm. Kalau di sekolah kan jarang ya Jarang. seperti itu, tapi juga banyak kerasukan tuh ya. Ketika tidak bisa keluar juga, kita ambil segelas air, kita bacakan doa yang kita bisa, yang kita yakini, kalau bisa kita minumkan. Kalau jin itu mungkin rada lembut ya, seperti kuntilanak itu nggak mungkin meronta ya dia. Iya. Kalau semacam orang-orang yang jinnya didugal kan nggak mau ya. Bahkan dia pasti berpindah-pindah tempat. Corok ini polah terus esrek ya ragu mandap. Itu kita bisa jadi basuhkan ke muka dan ubun-ubun itu. Iya. Kalau masih nggak bisa juga ya cara terakhir kita bacakan apa yang kita yakini, sama kita tiupkan ke telinga sebelah kiri. Oh iya. Niupnya apa jenenge banter ya, aja irih kaya wong ambekan, gak metu. Langsung sempurna. Hush. Heeh. Hush. Sampai sak idune metu. Nah itu Sakno. sakno amis kabeh kok. Itu tips bagi kalian ya. Kalau ingin mengetahui kesurupan poga enak. Start caranya Gimana? terak lentok dulu nih Romi. Nah di kesurupannya gak mungkin apa jenis ini merespon. Ambune gak kesurupan mesti lapi ya. Wih, gak untuk uyu ya, uyu ono. Itu jelas ini. Ojo to Mas, ini sake itu maksud diuyu Mas. Lah ben ndang cepet connect kok ya. Itu tips konyol. Membedakan orang kerasukan harus enggak, tapi nek untuk kita Kadang diwacana akeh dibae wong depresi. ya kan rugi. Sel kadung sok iso bae gak kerasukan kan ya gak lucu. Izin. Nah tibane Oh alah. baik gak iso apa-apa teman wae, keur macak iso nambani kan konyol. Jadi kita perlu paham. Oh ini kesurupan jin, oh ini depresi, itu kita harus paham. Enggak semua orang diem itu kesurupan, enggak semua orang menangis histeris kesurupan, enggak semua orang tertawa itu kesurupan. Ada pembedanya. Kesurupan antara jin dan bawah sadar. Kalau bawah sadar itu mungkin orang gila pun kesurupan. Saya belum pernah menemukan orang gila itu ngaku gila. Itu belum pernah. Dia nggak sadar dia gila. Saya nakoki bareng ya gak tak dutek ya jane. Roh nek itu takoki edan barang iki. Oh. Ya gak ana bagian liya. Selain nakoki wong edannya apa lagi wong edan takoki. Itu pasti ada pembeda. Kalau bagi kita ya hanya sekali pandang kita bisa mendefinisikan. Tapi kalau orang awam ya itu tadi tak lentong. Kalau yang lebih mudah adalah tenaganya saja, enak banget ini. Kalau orang kerasukan jin itu dia tenaganya 4 kali lebih besar daripada manusia normal. Itu kan pasti kan meronta-ronta pasti. Meskipun dia cewek Mas ya. Ya. Meskipun cewek
pasti tenaganya lebih lebih besar. okol. Betul. Karena tambah dari power gaib tersebut tuh. Jadi seperti itu ya, mungkin sedikit tambahan dari saya ya tadi, tips-tips buat kalian. Jadi kalau ada yang kerasukan tidak perlu manggil orang pinter, coba dulu tips dari saya, insya Allah itu efektif buat orang awam. Dan juga bagi kalian yang mungkin tidak paham tentang dunia gaib, terus intinya kita hidup di dunia itu tidak sendiri, kita senantiasa berdampingan dengan alam sebelah. Jadi dimanapun kita berada, meskipun di rumah pun, kalau bisa ya kita kasih salam ketika masuk rumah ya. Assalamualaikum kepada bahasa-bahasa yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Itu karena kita nggak tahu ya, mungkin rumah kita itu di alam mereka apa kan kita nggak tahu ya. Mungkin di pedesaan atau jalan raya kan kita juga nggak tahu. Yang penting kita berniat baik, meskipun tidak selalu dianggap baik. Karena ya tidak sedikit rumah juga yang ditempati tapi banyak juga gangguannya kan, banyak sekali ya. Mungkin kalau gangguan itu juga tidak, mungkin dia tidak niat mengganggu, mungkin di alam mereka itu bentuknya apa kita nggak tahu ya. Mungkin yos gur kerja kan kita nggak tahu, ataupun pasar juga tidak tahu. Jadi ya kita mungkin kalau muslim ya salam dimanapun berada. Kalau pengen pipis jangan sembarang tempat, pamit sih. Kayak kita ada kejadian video yang lama, ada masalah karena pipis sembarangan. Konyol sekali itu. Ada jin yang tidak terima karena teman kita pipis di tubuh jin tersebut. Intinya adab itu lebih penting daripada ilmu tuh. Jadi buat apa kalau punya ilmu tinggi, ilmu banyak, tapi kita sombong ya, tidak bisa memanusiakan orang lain. Ilmu itu pun akan memakan kesombongan sendiri. Jadi ketika kita mau belajar mungkin di bidang spiritual, kita belajar bab tentang kemanusiaan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa memanusiakan orang lain dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau orang-orang yang mungkin hanya belajar ilmu supranatural ya, terus dia disuruh orang nyantet dan sebagainya, itu kan nggak manusiawi. Dia menyakiti sesama manusia dengan cara bersekutu dengan bangsa jin. Itu jadi tidak balance. Kita belajar kemanusiaan, kita belajar agama agar ilmu yang kita dapat itu bisa seimbang. Jadi kita tidak akan dikuasai oleh ilmu gaib tersebut. Poinnya di situ. Ketika kita mau belajar ya kita belajar memanusiakan orang dulu, belajar memanusiakan orang lain sebelum kalian masuk lebih jauh ke dunia metafisik. Karena kalau saya bilang adalah sifat manusia itu lebih mengerikan daripada bangsa jin. Kalau dendamnya dari jin itu sekali dia balas selesai. Tapi kalau manusia sampai anak putu biasanya. Apa meneh masalah lemah sampai mati biasanya. Bangga gak bar. Tuh. Di dunia jin sebenarnya lebih simpel ya kehidupannya. Enggak neko-neko. Kalau dia punya dendam sama satu manusia ya cuma itu yang diincer. Kalau manusia, dendamnya manusia, satu masalah pada si A, satu keluarga bisa kena. Dia ngajak teman-temannya pula. Itu mengerikannya sifat manusia, dendamnya manusia, serakahnya manusia. Kalau jin
enggak, dia sekali balas, kalaupun dia kalah ya selesai, dia nggak akan kembali lagi. Itu salah satu kehidupan yang saya mungkin saya kasih nilai plus ya pada bangsa jin, meskipun saya sering gelut kalau bahasa jin ya, itu saya anggap hanya sebuah apa ya, pengalaman lah. Saya juga masih belajar juga tentang dunia jin, jadi tidak semata-mata saya itu merasa paling hebat atau Sama-sama belajar Mas. kita masih belajar. Adapun yang mungkin istilahnya pengen ngetes ya monggo, tidak akan pernah melayani tantangan kalian karena kita juga masih belajar. Kita tidak pernah merasa kita itu lebih hebat, kita tidak pernah merasa kita itu sakti. Kita hanyalah apa ya, orang-orang yang mungkin hobi di bidang supranatural, metafisik. Dunia jin itu hanya kita jadikan sebagai hobi, mengisi waktu luang ketika kita memang bener-bener jenuh dengan apa namanya, ataupun capek dengan pekerjaan ataupun masalah duniawi lah. kita cari-cari yang namanya jin. Itu juga kita apa namanya, hitung-hitung mencari pengalaman baru ya. Mungkin bisa dibilang kita mendatangi tempat-tempat yang sudah tidak mungkin bisa dihuni oleh manusia. Kita di situ bisa menemukan di mana yang namanya kehidupan bahasa sini seperti itu gitu loh. Jadi tidak semata-mata kita itu datang kita menantang, itu kita nggak pernah melakukan seperti itu, kecuali memang benar ada masalah yang memang menimpa salah satu dari kita ya. Itu beda lagi, beda cerita. Itu kita sudah diganggu secara tidak wajar ya, bahkan juga sering serangan fisik. Itu kan tidak wajar sekali karena kita tidak pernah mengganggu mereka. Kalau mereka yang mulai ya kita santai. Karena kalau saya pribadi ketika ada hal seperti itu, saya cari dulu apa namanya, titik kelemahan mungkin enggak apa namanya, asal muasal dari sosok tersebut. Dia dari mana, dia kiriman atau bukan, dia itu kapasitas seperti apa, saya cari terlebih dahulu. Kalau dia itu dari dukun, kita pikir dua kali karena kita lawan dua sosok, khodam dan juga dukunnya. Itu ya, kalau dukunnya cek mah nggak apa-apa. dukunnya tenanan, dendamnya tenanan pisan. Waduh, sewengi kabar. Karena bagi saya adalah ketika melawan hal semacam itu, paling berat adalah lawan yang seimbang, paling berat bagi saya. Kenapa saya bilang seimbang itu sangat berat? Karena nggak tahu dia kalah atau saya kalah. Kalau saya kalah kan nggak lucu, konyol. Kalau lawannya lebih tinggi dari saya pasti mundur, nggak pakai pikir panjang. Kalau seimbang kan pasti berpikir dua kali ya, gimana cara melumpuhkan orang tersebut. Itu jadi mungkin itu dari kami ya. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Jangan lupa mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami bisa lebih semangat lagi dalam buat konten-konten selanjutnya. Dan mungkin jika kalian ada request atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal spiritual dan supernatural, ataupun kalian punya cerita mengenai hal mistis ataupun pengalaman mistis dimanapun kalian berada,
kalian bisa komen di kolom komentar, bisa juga langsung kirim pesan di email kita. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa bertukar cerita, kita bisa berbagi pengalaman di bidang spiritual dan supernatural. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.